Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara sekalian warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir minggu ini, Sabtu 20 September 2025, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326, ayat 2 dan ayat 5. Pujian malam kunyanyikan. Nas Harian Almanak AKBP dari Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Hanya Tuhan harapanku. Pada suatu masa, di pertengahan abad ke-20, ada seorang pemimpin gereja di Eropa Timur bernama Richard Wurmbrand. Begitu mengejanya. Ia seorang pendeta Lutheran di Rumania yang tetap teguh memimpin jemaatnya di tengah tekanan rezim komunis yang kejam. Saat penganiayaan terhadap orang Kristen meningkat, banyak pemimpin rohani mundur, mengorbankan iman demi keselamatan pribadi. Tapi tidak dengan Wurmbrand. Ia tetap memberitakan Injil secara diam-diam, menolong sesama tahanan, dan menguatkan orang-orang yang kehilangan harapan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjara selama 14 tahun. Sebagian besar dalam isolasi dan siksaan yang brutal. Namun dalam kesaksian hidupnya ia berkata, Kristus lebih nyata bagiku di sel penjara yang gelap daripada saat bebas di mimbar yang terang.
Rumbarn tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Bukan gereja, bukan pemerintah, bukan sistem hukum. Ia hanya punya satu, Tuhan. Dan Tuhan itulah menjadi harapan baginya satu-satunya. Mazmur 71 ayat 5 mencatat seruan yang begitu personal dan mendalam dari Daud. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ungkapan ini bukan sekadar kalimat penghiburan saudara, tapi kesaksian hidup. Daud sejak kecil telah mengandalkan Tuhan. Di padang menggembalakan domba, saat berhadapan dengan Goliat, dan bahkan saat ia diburu oleh Saul. Mazmur ini ditulis bukan dalam masa kejayaan saudara, melainkan di usia senja, ketika kekuatan mulai memudar dan pengkhianatan bahkan datang dari dalam istana. Tapi justru di masa itulah Daud menunjukkan akar imannya yang paling dalam. Harapan bukan pada kekuatan, bukan pada kemenangan politik, bukan pada koneksi istana, tapi hanya kepada Tuhan. Kata harapanku dalam bahasa Ibrani membawa nuansa yang kuat. Bukan sekadar ekspektasi saudara, tapi penopang hidup, dasar berdiri, tali pengikat jiwa yang menahan kita agar tidak jatuh dalam jurang putus asa. Dalam kehidupan kita sekarang ini saudara, tidak sedikit dari kita merasa seolah semua pegangan mulai lepas. Ekonomi tak menentu, kesehatan bisa berubah sekejap, relasi bisa retak tiba-tiba, dan bahkan institusi yang dahulu jadi sandaran bisa mengecewakan. Apalagi bagi mereka yang berada dalam posisi memimpin, entah di gereja, keluarga, atau masyarakat. Beban yang ditanggung seringkali membuat hati gentar. Di saat seperti itu, kita diingatkan saudara, hanya Tuhan yang menjadi harapan sejati. Bukan promosi jabatan, bukan tabungan, bukan status sosial. Pengharapan pada Tuhan bukanlah pelarian, tetapi pengakuan bahwa sumber kekuatan sejati bukan dari dalam diri saudara, tetapi dari pribadi yang maha kuasa. Ketika kita menjadikan Tuhan harapan kita, kita bukan hanya sedang menanti sesuatu yang baik terjadi, tetapi kita sedang mempercayakan seluruh arah hidup kita pada tangannya. Harapan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya ulang, harapan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ia yang menyertai Daud sejak muda, yang menguatkan Rumbarn di penjara, adalah Allah yang sama yang menyertai kita hari ini. Di kantor, di rumah, di ladang pelayanan, dan bahkan di ruang-ruang kesendirian kita sendiri. Mari kembali kepada pengakuan sederhana tapi mendalam ini. Hanya Tuhan harapanku. Sebab ketika segalanya berubah, Dia tetap setia. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 593 ayat 1 dan 2. Nahinirim nasailaon.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, senantiasa kuatkan kami dalam berharap dan berpengharapan hanya kepadamu saja, tiada yang lain. Amin. Horas.